Walhamdulillah wa syukurillah, dan kita patut memuji dan mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan kepada kita di atas tumpukan kesalahan yang mungkin belum sempat kita istighfari, di atas tumpukan dosa yang mungkin belum sempat diperbaiki, tapi Allah masih banyak memberikan kebaikan kepada kita. Dan dari seluruh titipan kebaikan tadi, Allah tidak meminta kita untuk menghitung-hitungnya. Allah juga tidak meminta kita untuk mengembalikannya. Allah hanya minta kita satu sikap saja, yaitu menjadi orang yang tahu cara berterima kasih. Dan Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa syukur itu adalah mempergunakan seluruh fasilitas kebaikan dalam rangka melakukan ketaatan, apapun fasilitasnya. Hari ini Allah masih memberikan kepada kita kedua kaki yang dengannya kita bisa melangkah. Nah, kita langkahkan ke tempat yang baik. Ini juga adalah wujud syukur. Dan hari ini Allah masih memberikan kesempatan hidup, lalu kemudian kita beramal soleh, itu pun wujud dari rasa syukur. Dan hari ini Allah masih menitipkan harta kepada kita, lalu kita bersedekah, kemudian kita berkurban misalnya, itu pun sama wujud rasa syukur kepada Allah. Dan alhamdulillahnya hari ini Allah masih menitipkan satu kenikmatan yang wajib kita syukuri di antara kenikmatan yang lain, yaitu ketika Allah masih menitipkan iman di dalam hati-hati kita. Inilah yang membuat manusia itu spesial di sisi Allah, ketika manusia ini Allah titipi iman di dalam hatinya. Inilah yang menjadikan seorang hamba menjadi spesial di hadapan Allah. Setiap kebaikan yang bernilai pahala. Di jamaah sekalian, misalnya saat bekerja, menjemput rizki untuk keluarga itu kan hukumnya wajib, bukan sunnah muakkadah, tapi ya adalah wajib. Menjemput rizki untuk pasangan hidup, untuk anak-anak di rumah, itu adalah bagian dari kewajiban. Nah, selesai menunaikan kewajiban, kita mendapatkan apa? Pahala. Bukan hanya sebatas gaji. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau menyembah, bahkan tidak beriman, mereka semua ketika melakukan kebaikan, itu saking baiknya Allah berikan balasan. Tidak pandang apakah engkau beriman ataupun tidak. Makanya ketika ada pertanyaan, Ustadz, siapa yang menanggung rezeki orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ini yang bertanya dulu harus dibaikin ini. Kenapa? Berarti yang bertanya masih memiliki keyakinan bahwa kalau orang yang beriman Allah yang ngasih rezeki, orang yang nggak beriman dia berarti yang lain yang ngasih rezeki. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Mau beriman ataupun tidak, selama dia makhluk hidup yang Allah ciptakan, itu Allah tanggung rezekinya. Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup di atas muka bumi ini kecuali telah Allah tanggung rezekinya. Jadi mau beriman mau tidak, jadi seorang mukmin atau menjadi orang yang kafir, sama Allah tanggung rezekinya. Yang membedakan itu adalah pahala. Misalnya ada non muslim kemudian memberikan banyak kebaikan kepada orang lain, atau menjadi seorang yang bisa memberikan bantuan berupa kemanfaatan kesehatan misalnya, tapi dia nggak beriman, Allah kasih rezekinya. Semakin banyak dia menghadirkan kemanfaatan, semakin banyak rezeki yang dia terima. Itu masalahnya apa? Rezeki yang sudah Allah tanggung 40 hari ketiga saat manusia itu berada dalam kandungan. Jadi sudah ditanggung rezekinya tuh. Dan yang membedakan adalah kita bukan hanya sebatas mendapatkan gaji, di samping itu kita mendapatkan pahala apapun kebaikannya. Nah, ini yang wajib kita syukuri. Dan menjadi spesial di sisi Allah, orang beriman itu, kalaupun dia meninggal dan hanya sedikit catatan amal kebaikannya, dan dari sedikitnya amal kebaikan ini tidak mampu mencukupi dosa-dosanya, dan ternyata dia masuk ke dalam neraka. Nah, orang beriman itu tidak akan abadi. Ini yang wajib kita syukuri. Dan mudah-mudahan nikmat yang satu ini bisa kita jaga dengan baik. Caranya sederhana. Nabi pernah membocorkan akan hal ini, yaitu berkumpul di tempat yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan tetangga kita yang nggak sholat misalnya, atau dengan orang yang menurut kacamata kita dia menjadi orang yang buruk. Enggak juga ya, bergaul tetap aja bergaul.
Tapi yang nggak boleh itu adalah kita mengikuti keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian berkenaan dengan tazkiyatun nafs, masih dari kitab yang sama, kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, berkenaan dengan apa? Dengan 5 wasilah kebaikan. 5 wasilah kebaikan. Allah itu ketika menciptakan kita dan kemudian memilih kita menjadi orang yang baik, memilih kita menjadi orang yang beriman, Allah punya 5 wasilah untuk mengembalikan kita pada kedudukan yang mulia. Allah sudah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Allah telah angkat derajatnya dengan keimanan. Kemudian Allah juga titipi mereka ilmu, sebagaimana yang Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah titipi ilmu dengan beberapa derajat. Orang beriman aja jamaah sekalian, dia nggak punya ilmu nih, misalnya ilmunya sedikit, dia tahu hanya sebatas salat yang 5 waktu, puasa yang di bulan Ramadan itu wajib, hanya sebatas itu aja yang dia ketahui. Tapi dia melakukannya dengan penuh keimanan, sekalipun ilmunya sedikit dia udah mulia. Bahkan orang yang tidak beriman, ketika dia Allah titipi ilmu, dia menjadi manusia yang mulia, sekalipun tidak mulia di sisi Allah, itu aja bedanya. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu, jazakallahu khair. Orang yang beriman, orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Orang yang beriman sekalipun kurang ilmunya tetap diangkat derajatnya. Orang yang berilmu, ilmunya tinggi misalnya nih, tapi dia tidak beriman, dia pun memiliki kedudukan yang tinggi tapi hanya sebatas di hadapan makhluk. Nah, kita ini sudah beriman jemaah sekalian. Kita tambah lagi dengan ilmu. Nah, itu Allah akan angkat derajat kita beberapa derajat dengan derajat yang baik. Apalagi kalau sampai ilmu tadi menghasilkan amal soleh. Ini keren yang jadi orang yang beriman. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya cara untuk memuliakan kita, mengembalikan kita kepada kemuliaan, pada kedudukan yang baik. Karena Allah tahu nih, kita lahir dalam keadaan fitrah. Lalu kemudian masuk di usia remaja, masuk usia akil balik, setiap tutur kata yang buruk dicatat sebagai dosa. Setiap perilaku yang menyimpang dicatat sebagai sebuah dosa. Nah, Allah pengen mengembalikan kita nih ke keadaan yang fitrah, keadaan yang suci, yang nanti ujung-ujungnya kita dimuliakan di tempat yang baik, yaitu surga. Nah, 5 wasilah ini, 2 Allah titipkan ketika kita di dunia, dan 3 nanti Allah sediakan buat di akhirat. Jadi 5 wasilah ini Allah kasih ke kita, ini 2 di dunia, 3 nanti di akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah taubat. Yang pertama wasilah ini adalah taubat. Ini menjadi jalur pintas jemaah sekalian yang bisa menghubungkan kita dengan masa lalu kita. Contoh, misalnya kita mendapati ada orang yang su'ul khotimah, buruk nih kematiannya, di penghujung hayatnya dia sulit mengucapkan kalimat yang baik, kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang kotor. Kan ada tuh, pernah saya ceritakan, ada orang yang ketika ditalkin dengan kalimat-kalimat yang baik, justru yang keluar adalah kalimat yang kotor. Kita bimbing dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita sudah bimbing berulang-ulang, tapi yang keluar adalah ANJING, kucing. Coba. Terus kemudian lebih persingkat nih, lebih pendek lagi kalimat yang kita talkinkan, la ilaha illallah. Tetap saja yang keluar adalah kalimat-kalimat yang kotor. Itu ada. Sekalipun kita tidak boleh mengatakan, ya Allah ini su'ul khotimah, nggak boleh, karena memang kita tidak tahu. Tapi kita pun nggak berani mengatakan sekalipun lisannya kotor ini husnul khotimah, nggak bisa juga. Berani nggak jemaah sekalian kalau ada orang nih di penghujung hayatnya dia mencaci maki, kalimat-kalimatnya kalimat kotor, kemudian dia meninggal, kemudian kita mengatakan itu lisannya aja yang kotor, hatinya bersih, insya Allah husnul khotimah. Nggak berani juga. Karena seorang itu dilihat dari apa? Dari zahirnya, dari yang nampak. Nah, taubat ini jemaah sekalian, itu bisa menghubungkan kita dengan keburukan kita di masa lalu. Tadi itu orang yang su'ul khotimah di penghujung hayatnya, itu lantaran dosa. Dan dosa ini adanya di masa lalu, bukan di masa depan. Karena Allah itu ketika memerintahkan kepada para malaikat untuk mencatat amalan Bani Adam,
itu Allah tidak memberitakan catat aja dulu, nanti belakangan kalau betul ya udah dibetulkan, kalau salah ya nanti dihapus aja catatannya, enggak gitu. Allah tuh kalau melihat nih ada seorang hamba melakukan kebaikan, jangankan sudah dilakukan, baru berniat untuk melakukan kebaikan saja Allah sudah suruh malaikat untuk mencatat. Idza hamma 'abdi bihasanatin, kalau ada kalian menemukan di antara hambaku, kata Allah, ini kepada malaikat nih. Kalau ada di antara hamba-hambaku berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, akan tetapi belum sempat dilakukan kebaikan ini. Faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat simak baik-baik itu. Catat. Catat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalau kita nih hari ini kemudian berniat nih, bagi belum berkurban ya Allah saya niat betul insya Allah nih tahun ini saya mau berkurban. Bismillah ya Allah, tinggal beberapa hari lagi nih. Ya Allah kalau ada rezekinya ya Allah, saya pengen melaksanakan satu sunnah muakkadah, yaitu berkurban. Itu belum aja dilakukan nih. Hari ini kita berniat, hari ini kita mendapatkan satu pahala yang sempurna dari niatan kebaikan kita. Ternyata sampai pada waktunya rezeki itu belum juga hadir. Allah belum titipi kita rezeki yang lebih untuk bisa berkurban. Sudah sampai harinya nih. Sudah di penghujung hari tasyrik. Sudah habis masanya untuk berkurban. Belum juga Allah titipi kita rezeki yang lebih untuk bisa berkurban. Masih tetap catatan kebaikan itu utuh, satu kebaikan yang sempurna. Itu dari niat ya mas kalian. Dan niat aja enggak, gimana bisa berkurban? Ya kalau niat saja tidak ada. Ternyata nih menjelang hari H ada rezekinya, kita belikan kambing. Atau sengaja nih satu keluarga ada 7 orang, bisa bismillah lah satu sapi. Coba. Satu sapi nih. Kemudian dia berkurban, apa kata Allah? Faktubuha lahu bi'ashri amsalihha, maka catatkan wahai para malaikat 10 kebaikan untuknya. Itu bedanya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak melakukan amal soleh nggak pakai niatan, ya itu segitu aja dapatnya. Tapi kalau hari ini nih kita niatin aja dulu, ya Allah saya mau melakukan kebaikan, sudah ada catatannya 1. Beneran dilakukan, minimal 10 kata Allah, catatkan baginya 10 kebaikan. 10, bukan 1. Kata malaikat ya Allah cukup kan 10? Enggak, ila sab'i mi'ati di'fin, dan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Ini beruntung Pak. Bapak niat berkurban untuk tahun ini nih, ya Allah saya niat kurban untuk tahun ini 1 kambing. Itu nanti ketika dilaksanakan nilainya bukan 1 kambing, bisa jadi 10 sampai dengan 700 kali lipat kebaikannya. Nah, ini niat dulu dari sekarang ya. Yang masih belum kelihatan hilalnya nih ya. Ustaz 3 juta. Masih jauh hilalnya ya. Niatin aja dulu. Paling tidak apa? Paling tidak kita mendapatkan pahala yang sempurna dari niatan kebaikan kita. Ya. Nah jemaah sekalian, sengsaranya kita di masa depan itu, yang akan datang ini, itu bergantung dari banyak dan sedikitnya dosa yang kita lakukan. Orang su'ul khotimah karena ganjalan dosa, dan dosanya ada di masa lalu. Masuk ke alam kubur, mendapati siksa di alam kuburnya sempit, kemudian gelap di alam kuburnya, itu pun karena dosa. Dan dosa ini adanya di mana? Di masa lalu. Nanti di padang mahsyar nih, bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang banyak keburukannya, itu mengatakan, ya Allah sudah cemplungin aja kami ini ke neraka jahanam sekalian. Karena saking beratnya itu padang mahsyar, padahal belum disiksa. Belum. Jadi orang-orang yang banyak keburukannya itu sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah masukkan aja sudah langsung ke neraka. Saking apa? Saking mereka mengira bahwa padang mahsyar itu udah mendapatkan bagian dari siksa, padahal belum. Baru ada di mana? Di padang mahsyar. Ketika matahari didekatkan dengan kepala kita hanya sebatas 1 jengkal saja. Ada orang yang tenggelam sampai ke lututnya kata Nabi. Ada orang dengan keringatnya dia tenggelam sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke kepalanya, yang tenggelam bahkan dengan keringatnya. Karena dosa-dosanya. Itu pun karena dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Lalu kemudian saat ditimbang, dia mendapati catatan itu catatan keburukan. Itu pun karena dosa yang dilakukan di masa lalu.
terus kemudian melewati sirat dan dia tergelincir ke dalam neraka, itu pun lantaran dosa yang dilakukannya di masa lalu. Jadi bukan dosa kita di masa depan. Allah nggak bilang nih malaikat, nih catat nih orang ini baru niat melakukan keburukan dicatat dulu, nggak juga, nggak ada catatannya. Kalau untuk kebaikan ada catatannya, niatan tadi. Tapi kalau niat melakukan keburukan, nggak bakal ada catatan keburukannya sampai benar-benar dilakukan. Nah masalahnya hari ini, kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu, sedangkan dosa kita menumpuk. Allah sayang sama kita. Seperti tadi dalam mukadimah saya sampaikan, Allah pengen mengembalikan kita dalam keadaan yang fitrah karena Allah ingin menempatkan kita pada kedudukan yang baik nanti, yaitu surga. Maka dikasih fasilitas nih istighfar ya, ini taubat ya. Kenapa ya Allah harus taubat? Ini satu-satunya jalan pintas untuk menghubungkan engkau dengan masa lalu. Kita nggak bisa ya Allah kembalikan hamba ke masa lalu. Allah bukan nggak bisa, Allah bisa. Tapi Allah tidak akan melakukan itu. Apa yang nggak bisa buat Allah? Mengembalikan kita ke yang tadi yang nggak ada juga bisa. Mengembalikan kita ke rahim juga bisa. Tapi Allah nggak bakal melakukan itu. Jadi pahami ya. Jadi jemaah sekalian, dosa-dosa kita di masa lalu itu akan menjadi pengganjal apakah kita nanti bisa bahagia atau sengsara nanti. Jangankan sampai akhirat, di sakaratul maut. Saat Nabi SAW menggambarkan sakitnya sakaratul maut itu seperti 70 kali sayatan pedang. Bahkan Nabi ketika di pangkuan Ibunda Aisyah juga sampai menyampaikan satu kalimat gitu ya, sampai mengadu seperti itu. Saking dahsyatnya sakaratul maut, dan Nabi menyiapkan satu bejana yang berisikan air kemudian dibasuhkan ke wajah beliau berulang-ulang. Saking apanya? Dahsyat sakaratul maut itu. Ya, dahsyat. Ini yang husnul khotimah. Lalu bagaimana keadaannya orang yang su'ul khotimah? Orang yang husnul khotimah saja merasakan sakaratul maut, apalagi kalau sampai meninggal dia dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, dikasih fasilitas nih taubat nih. Dengan taubat Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita yang tujuan akhirnya adalah surga. Dan ternyata nih dengan tobatnya nggak diterima. Kenapa? Karena banyak sayyiatnya. Makanya dalam Al-Quran diajarin nih, Rabbana gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Itu dosa ya. Yang kedua, ya Allah, hapus kesalahan-kesalahan kami. Beda-beda. Jadi ada dosa, ada yang namanya kesalahan. Itu beda aja mas kalian. Kalau dosa kita mohon ampun, tapi kalau kesalahan minta dihapuskan. Bedanya di mana? Gini, dosa itu kita tahu itu salah, tapi kita nekat melakukan, maka hasil dari perbuatan kita itu adalah dosa. Sedangkan sayyiat atau kesalahan itu satu keadaannya kita nggak tahu kalau itu salah, tapi dikasih tahu, itu nggak boleh loh. Iya kan? Iya betul nggak boleh. Betul, ya Allah, saya salah. Nah ini kesalahan. Kita sebelumnya nggak tahu, terus dikasih tahu. Dan kita memang baru tahu tuh. Itu adalah sebuah kesalahan. Itu adalah sayyiat. Itu adalah kesalahan. Yang kedua keadaannya, kita tuh dalam keadaan normal. Gak ada yang berniat untuk melakukan keburukan tuh dalam keadaan normal, gak ada. Misalnya nih pas hujan kayak gini. Terus kita sengaja dari rumah. Kalau nanti di jalan ada genangan air, sipratin memang orang yang jalan. Nah, ada nggak yang normal kayak gitu? Gak ada. Tapi ternyata dalam perjalanan di mobil kita kena genangan. Nah airnya tadi kena orang yang mau kondangan. Kebayang aja mas kalian. Kalau kondangan itu kan dandannya aja 3 jam ya. Terus dia pakai baju yang rapi, baju yang baik, keciprat sama kendaraan kita. Itu sumpah serapah biasanya. Kalaupun nggak sumpah serapah, kita didoain. Apa doanya? Mudah-mudahan husnul khotimah. Coba bayangin kita lagi bawa mobil didoain husnul khotimah. Terus dilanjutin lagi secepatnya ya Allah, Allah rafi'i. Didoain cepat meninggal maksudnya. Nih jamaah sekalian, itu namanya sayyiat. Itu namanya kesalahannya. Kita nggak tahu, kita bawa mobil gitu. Tahu-tahu ternyata bagian ban kita kena genangan dan genangan tadi nyiprat ke saudara kita. Dan itu jadi kesalahan dan kita nggak tahu. Lain kalau kita tahu dan kita cuek aja.
Kita tahu itu nyiprat, kita nggak berhenti, jalan aja terus. Kita tahu nih dari kaca spionnya orang ini brutu betul ngelihat kita. Terus kita cuek aja, itu namanya dosa. Karena kita tahu itu salah, tapi kita nggak mau turun untuk minta maaf. Ya. Nah, sayiat kita ini kadang itu terlampau menumpuk dan kita nggak pernah minta untuk dihapuskan sama Allah. Taubatnya diterima karena taubat itu gampang. Kalau hubungan kita sama Allah nih, ada orang ninggalin sholat 5 tahun, dia kemudian ambil wudhu, gelar sejadah, nangis-nangis dia, ya Allah, saya 5 tahun gak kenal sholat, ya Allah, saya gak pernah puasa 5 tahun, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan saya, Allah ampuni, jamaah sekalian gak ada urusan tuh mau gak sholat 5 tahun, mau 10 tahun, bahkan 40 tahun. Diterima nggak tobatnya? Diterima selama dia melakukan tobatan nasuha. Tapi kalau sayiat ini lain ceritanya. Kalau kita nggak pernah meminta, apalagi kalau kita tahu pernah berbuat kesalahan, tapi kita nggak pernah minta maaf sama orangnya, itu dinilainya bukan sebagai sebuah kesalahan, tapi dosa. Jadi keadaan yang kedua apa? Kita nggak tahu, gitu ya. Kita melakukan kesalahan, tapi ternyata itu adalah sebuah kesalahan, nggak sengaja. Yang kedua nggak sengaja. Dan yang ketiga keadaannya, kita itu nggak punya niatan untuk melakukan kesalahan, tapi ternyata orang lain menganggap itu kesalahan. Misalnya, kita punya kawan nih, 10 tahun nggak ketemu. Dulu terakhir ketemu, badannya kurus krempeng. Pas 10 tahun kemudian, dia kerja di tempat yang baik, sudah mulai keluar kota, bahkan keluar negara gitu kan, diutus untuk beberapa bulan. Udah mulai ada perubahan nih, pas ketemu, lihat badannya berisi. Kita tepuk pundaknya. Ini pujian serius dari dalam hati kita nih. Gak ada niatan macam-macam. Ini seriusan. Kita tepak pundaknya. Masya Allah, suburnya. Masya Allah. Ini apa itu? Motor ya. Kita tepak pundaknya. Masya Allah, suburnya sekarang makmur ya. Dia tersinggung. Ini body shaming ini. Ini bully ini gitu ya. Dia menyangka bahwa kita tuh ngeledek gitu. Melihat perkembangan tubuhnya yang mulai membesar, kemudian kita mengatakan, Masya Allah subur ya sekarang. Udah makmur ya. Dan dia tersinggung. Kita nih gak ngerasa jam sekalian. Kita pengen muji, Masya Allah dulu tuh kamu tuh kurus kering gitu kan. Sekarang sudah berisi. Itu niatan kita dan dia tersinggung. Itu dosa atau kesalahan? Kesalahan. Nah yang kesalahan ini nih, yang kecil-kecil model kayak gini kita anggap, itu kita nggak pernah mohon ampun, kita nggak pernah minta dihapuskan kesalahannya, ini bisa mengganja. Makanya ada wasilah yang kedua. Jadi istighfarnya tidak cukup mampu untuk menutupi dosa-dosanya. Taubatnya tidak cukup mampu untuk menutupi kesalahan-kesalahannya dan sebagian dari dosanya. Allah kasih fasilitas yang kedua, Allah kasih wasilah yang kedua. Apa yang kedua? Amal soleh. Amal soleh. Dan ini untuk menjawab pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan, Ustadz, saya ini kan nggak tahu nih salah saya di mana. Kadang juga saya melakukan kesalahan yang saya nggak sadar. Itu gimana cara memperbaikinya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi SAW bersabda, iringilah keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan. Apapun jenis kebaikannya. Dalam surah Hud ayat 114 Allah menyampaikan, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapuskan kesalahan. Itu dengan amal soleh. Jadi amal soleh yang kita lakukan hari ini jamaah sekalian, itu bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi juga Allah bisa menselipkan pengguguran dosa. Nabi itu pernah menyampaikan di hadapan para sahabat dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana keadaan kalian kalau kalian tahu di depan rumah saudara kalian ada sungai yang mengalir deras? Lalu dia mandi 5 kali dalam sehari. Apakah masih dimungkinkan saudara kalian itu memiliki noda? Maka sahabat mengatakan, gak mungkin wahai Rasul. 5 kali bayangin. Dia mandi sehari 5 kali. Dengan air yang deras tadi. Maka sahabat mengatakan, gak mungkin wahai Rasul dia memiliki noda di tubuhnya. Apa kata Nabi? Itulah perumpamaan orang yang menjaga sholatnya 5 waktu. Coba. Jadi saat kita sholat itu bukan hanya sebatas menambah pahala, tapi juga menjadi wasilah penggugur dosa. Dalam hadis yang lain,
seseorang itu ketika sholat diumpamakan seperti dia memikul dosa di atas pundaknya. Dan ketika dia ruku maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di mana? Di pundaknya. Masih ada sisa nih di belakang. Maka ketika dia melakukan sujud, berguguranlah dosa-dosa yang masih ada tersisa di bagian pundaknya. Masya Allah. Yang nampaknya dia sedang melakukan ketaatan, menambah pahala, tapi sebenarnya di sebalik itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Kan dalam kehidupan sehari-hari jamaah sekalian, itu ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Ada yang secara lahir, ada yang nggak bisa dilihat dari lahirnya. Contoh nih, ada satu kitab namanya Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Beliau pernah menyampaikan, mustahil bagi orang yang beriman itu dalam satu hari tidak memiliki pahala, itu mustahil. Jadi kalau orang beriman, selama dia beriman ya catatannya, itu mustahil bagi orang yang beriman dalam sehari dia tidak punya pahala, itu mustahil. Jadi kalau ada yang ditanya, apa amalmu hari ini? Nggak ada. Nggak ada. Apa pahala yang sudah dikumpulkan hari ini? Nggak ada. Ada. Nggak mungkin. Kenapa? Karena mustahil bagi orang yang beriman dalam sehari itu dia tidak punya pahala. Contohnya apa? Orang muslim, seorang muslim, orang yang beriman, dia keluar dari rumahnya sekalipun dia nggak pakai salam, nggak baca doa, bahkan dia meninggalkan sholat hari itu, dia masih dimungkinkan untuk mendapatkan pahala. Dari mana? Dari dia mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian. Nih kita nih, jujur aja dulu. Kalau kita beli baju, jujur ya, yang jujur mudah-mudahan bisa berkurban tahun ini. Yang jujur mudah-mudahan bisa naik haji tahun depan ya. Saat kita beli baju, yang pertama kali ada di benak kita itu niatan menutup aurat atau memantaskan diri dulu? Menutup aurat atau mantas-mantesin dulu nih buat tubuh kita? Mantesin diri dulu. Gak ada orang masih, Pak ada yang ukurannya nggak ada. Yang mana ini? Ambil pulang bayar, nggak ada. Diambil dulu ya kan, cari dulu warnanya. Udah pas warnanya, modelnya nggak cocok. Ada modelnya cocok, warnanya juga pas, nggak ada ukurannya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Pas dapet, masya Allah seneng betul gitu tuh. Makanya ada istilah jemur pakai, kering jemur pakai, gitu aja terus muternya. Seminggu sampai 4 kali kita pakai baju saking senengnya. Bahkan pas diajak kondangan sama istri, Beb kondangan, ayah nggak ada baju. Bukan nggak ada baju, baju yang disenengin itu masih ada di mesin cuci, ya kan? Saking senangnya misi kita sama baju. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama kali hadir di benak itu yang pantas dulu sama kita. Bahkan kalau misalnya jamaah sekalian yang biasa berbelanja online misalnya kan lebih murah tuh kan, beli yang online. Masuk baju yang saya kenakan juga sama. Beli online nih, kita cari dulu nih warnanya, ini cocok nih, lihat modelnya, cocok nih, ukurannya cocok, beli. Tuh. Yang pertama kali hadir itu adalah bagaimana bisa memantaskan diri supaya layak. Karena kelayakan dan keindahan itu kita sendiri yang nilai ya mas kalian. Misalnya nih, ada orang ngasih baju, ini cocok buat kamu. Kitanya nggak serak, paling cuma 2 kali aja itu baju dipakai. Tapi kalau kita udah serak di sama baju nih, niatan kita memperindah diri. Kalaupun orang bilang kayak gini, warnanya kurang matching sama, mana ada ini cocok sudah. Kita melakukan pembenaran. Karena apa? Standar indah pas itu kita. Dan ini berpahala nggak berpahala? Jangankan kita punya niatan nutup aurat. Kita niatan biar pantas aja kita pakai baju, itu sudah ada satu niatan. Sudah ada satu kebaikan. Apa itu? Memperindah, mempercantik diri sendiri. Nabi SAW menyampaikan, Innallaha jamilun. Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Dan Allah juga mencintai yang indah-indah. Mencintai keindahan. Kita pakai baju nih, terus kemudian kita nampak di kaca setelah kita membaca, Alhamdulillah ya Allah baju yang baik gitu. Terus kita senang betul ngelihat. Allah juga senang. Ngelihat kita senang, Allah juga senang. Kita senang nih memperindah diri, Allah juga senang karena Allah mencintai keindahan, berpahala. Itu orang beriman, Pak. Orang beriman ketika keluar dari rumahnya, dia mengenakan pakaian dan dia menutup auratnya, maka sepanjang jalan dia dihitung sebagai orang yang sedang melakukan ketaatan. Apa itu ketaatannya? Menutup aurat.
Sekalipun dia hari itu nggak pakai salam, nggak pakai doa, bahkan meninggalkan sholat. Bukan berarti saya ingin mengatakan boleh ninggalin sholat, bukan. Dia tetap berdosa ketika dia meninggalkan sholat, tapi dia tetap mendapatkan pahala dari menutup auratnya. Itu sama halnya seperti seorang muslim keluar dari rumahnya tanpa mengenakan busana. Pakai celana pendek, gitu ya, yang nampak paha bagian atasnya. Itu sepanjang perjalanan dihitung dia sebagai orang yang sedang bermaksiat, yaitu dia sedang memamerkan auratnya. Sama seperti saat seorang muslimah keluar dari rumahnya tanpa mengenakan hijabnya, maka rambutnya terurai, bagian belahan dadanya juga nampak bagi wanita, bagi laki-laki yang lain mahramnya. Maka sepanjang jalan, seberapa lama dia berada di luar rumahnya, selama itu juga malaikat mencatat sebagai orang yang melakukan dosa. Itu masya Allah, orang beriman itu segitunya jemaah sekalian. Pakai bajunya aja dinilai sebagai orang yang melakukan ketaatan. Maka mustahil bagi orang yang beriman dalam sehari dia nggak punya pahala. Di jamaah sekalian, nanti hari Senin besok bekerja di luar rumah, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Maka selama 10 jam, selama pakaian tidak dibuka ya, di tengah umum terutama, selama jamaah sekalian bekerja dengan mengenakan pakaian jamaah dihitung sebagai orang yang sedang melakukan ketaatan, yaitu dari menutup aurat. Dan ketika kita menjalankan perintah Allah, menutup aurat hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Wajib. 12 jam jamaah sekalian di luar rumah sedang menunaikan kewajiban, maka pantas saja kata Imam Al-Ghazali, saat kalian mengenakan pakaian itu, apalagi kalau sampai diniatkan untuk menutup aurat, pahala selama kalian berada di luar rumah. Maka mustahil kita ini orang beriman itu dalam sehari nggak punya pahala, itu mustahil. Mustahil. Maka bersyukur nih. Dan itu amal soleh. Itu amal soleh. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa ada yang lahir, ada yang batin. Kelihatannya dia cuma pakai baju, tapi sebenarnya di sebalik itu dia sedang melakukan ketaatan. Contoh lain, jamaah datang ke masjid, ada orang membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian membasuh bagian kepala, kemudian membasuh bagian kedua kakinya. Dia sedang apa? Halo? Dia sedang apa? Wudu. Itu yang nampak. Dia sedang berwudu. Kita sepakat dia ngapain sih? Dia wudu. Tapi di sebalik dia wudu sebenarnya dia sedang menggugurkan dosa. Man tawaddu'a tsumma yatimmal wudu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, tapi memiliki artian yang sama kurang lebih. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "Man tawaddoa tsumma yatimmal wudu." Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Jadi beneran sempurna nih wudunya. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam masjid, dia sempurnakan dengan apa? Salat sunnah wudu. Apa kata Nabi? Kharajat dzunubuha. Berguguran itu dosa-dosanya. Hatta min tahti al-fariha, sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kukunya. Yang nampak dia sedang berwudu, tapi hakikatnya dia sedang juga menggugurkan dosa-dosanya. Nah, amal soleh itu jamaah sekalian fungsinya untuk tadi. Selain menambah pahala, dia juga bisa menjadi penggugur dosa dan kesalahan. Jadi yang kedua fasilitasnya apa? Amal soleh. Jadi wasilah yang kedua adalah amal soleh. Banyakin amal soleh. Kenapa? Boleh jadi nih kita tobat aja hari-hari, tapi ada kesalahan yang memang Allah nggak maafin. Nah, cara menghapuskan kesalahan tadi itu dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Dua ternyata nggak dapet, tobat yang nggak diterima, amal soleh yang nggak cukup untuk menutupi kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosanya, masih ada tiga. Masih ada tiga. Satu. Ini porsi di akhirat ya. Apa yang pertama? Syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus syafaat? Apa syafaat kira-kira? Tetangga saya, Ustaz Muhammad Syafaat namanya. Syafaat apa syafaat? Pertolongan. Nabi bilang ini nih, tidaklah seorang ditinggal wafat oleh anaknya, 2, 3, bahkan 1. Dan dia belum mencapai usia balik, kecuali anak tadi akan menjadi perisai, akan menjadi penghalang dia antara dia dengan neraka. Selama catatannya apa? Sabar. Tidaklah seorang muslim ditinggal wafat oleh anaknya 2, 3, bahkan 1.
Ya, bahkan satu, dan dia sabar karenanya. Nah, kecuali nanti dia akan merengek di hadapan Allah saat orang tuanya sudah berada di tebing neraka. Dia minta sama Allah, ya Allah, ini orang tua saya, dan dia sabar saat Engkau cabut hamba, ya Allah, maka berikan kepada hamba untuk memberikan syafaat. Maka Allah perkenankan dia untuk memberikan syafaat. Itu syafaat namanya. Nah, nanti di akhirat dalam hadis yang banyak jemaah sekalian. Hadis ini banyak betul hadisnya. Berkenaan dengan apa? Dengan orang yang paling sibuk saat selepas hari kiamat. Kita sibuk, iya, tapi sibuk kita dengan urusan kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari di mana orang-orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Di mana saat orang-orang lari dari ibu dan juga ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Pada saat di mana orang-orang lari daripada bestinya. Ini yang punya besti, hari ngopi gitu kan. Hari ini ngopi di mana, besok ngopi di mana. Bestian betul tuh di dunia. Nanti hari kiamat, bahkan selepas hari kiamat, lari Pak, gak mau ketemu. Sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan dengan anaknya sendiri, bayangin. Bahkan kalau kita baca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, sebagaimana Imam Al-Qurtubi juga meriwayatkan, orang-orang di akhirat tuh melihat bapaknya tuh, kemudian nanya nih ayahnya, nak, dulu kamu kutolong loh, dulu kamu kujemput loh rezekinya, hari ini kamu bisa apa? Enggak ayah, hari ini kita urus masing-masing dulu ya. Anak itu, apalagi istri, sama Pak, kita sayang betul dengan istri kita, dengan pasangan hidup. Di akhirat nanti dalam tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, Bun, ini aku ayah nih. Enggak ayah, bentar dulu nih. Ini kita ini sibuk untuk urusan kita masing-masing. Bayangin ya Pak. Pasangan hidup gak mau, anak juga gak mau. Takut pahalanya dikurangi, takut dosanya ditambah. Coba. Tapi pada hari itu ada orang yang sibuk dengan urusan orang lain. Siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud dengan sujud yang panjang. Sampai Allah menyampaikan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau wahai Rasulullah. Wahai Muhammad, angkat kepalanya. Enggak ya Allah, kenapa? Sujud panjang tuh. Apa permintaan Nabi, ya Allah, di antara umatku masih ada yang nyemplung ke dalam neraka. Ya Allah, berikan syafaat kepadaku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Diberikan kesempatan, maka disyafaati sebagian. Yang pantas tentunya untuk disyafaati. Sujud lagi lama nih. Terus kenapa lagi sujud lagi? Angkat kepalanya. Enggak ya Allah, kenapa? Masih ada di antara umatku yang masuk ke dalam neraka. Ya isfa' tushfa'. Maka berikan syafaat dan kau berhak untuk memberikan syafaat. Disyafaatin lagi yang pantas untuk mendapatkan syafaat. Ya, ini gambarannya gini. Kita punya baju. Baju kita robek. Sebelah kanan ini baju yang sudah kita sebutkan tadi ya, yang kita suka betul dengan baju ini. Sobek, kita datang ke tukang jahit nih, bang, bisa nggak dijahit? Bisa, aman nggak? Aman. Dijahit, kita pakai masih layak. 2 hari kemudian robek bagian kiri, datang lagi nih, bang, sobek, nah bang sebelah kiri, bisa nggak ditambal? Bisa, bisa dijahit, bisa, aman. Pakai lagi, nyaman kita pakainya. Itu kalau robek. Kalau robekannya sedikit, kebayang nggak baju kita bolong depan belakang? Coba. Istri kita nih pas lagi nyetrika karena kelelahan ketiduran nih, tembus Pak depan belakang. Coba kita datang ke tukang jahit, bang, ini bang dijahit bisa nggak bang? Ini pakaian ini dijadikan lap aja udah untung betul nih pakaian ini masih bermanfaat. Ini kalau ditambal coba gimana keadaannya? Ditambal gede kayak gini, apa nggak disangka sudah bolong gitu ya? Ini udah bolong depan belakang. Ini nggak pantas untuk dijahit ya misalnya. Kalaupun kita misalnya nekat, udah pokoknya jahit aja dengan warna yang hampir serupa, itu nggak indah dipandang. Nah syafaat itu fungsinya untuk menambal hal-hal yang kecil gitu ya, yang nggak kelewatan. Nih ada orang nih ketika di dunia diajak amal soleh nggak mau, diajak sholat nggak mau, diajak puasa nggak mau, diajak sedekah juga nggak mau. Pokoknya setiap kebaikan yang ditawarkan dia nggak mau, bahkan yang wajib aja dia nggak mau. Tapi kalau muhasabah, ya Allah paling nyaring nangisnya. Ya Allah ampuni. Habis muhasabah ya nggak sholat lagi. Pas muhasabah aja nangisnya pas muhasabah. Jadi orang yang model kayak gini nih, sholat gak mau, amal kewajiban yang lain juga ditinggali, terus sampai akhirat minta syafaat. Sebentar dulu. Syafaat itu diperuntukkan buat mereka yang tetap melakukan amal soleh.
Amal kebaikannya tetap dilakukan jemaah sekalian, tapi amal solehnya tidak cukup mampu untuk menutupi kesalahannya. Baru nanti dapat syafaat. Paham ya? Jadi kita tetap sholat, tetap puasa, tapi kan hari-hari kita jatuh dalam dosa kan ya. Ada aja salahnya, ada aja dosanya. Nah kita tetap amal soleh, tapi amal kebaikan kita pahalanya ketika ditimbang nggak cukup. Tidak cukup, masih banyak dosanya, barang sedikit misalnya. Itu yang pantas mendapatkan syafaat. Tapi ketika ditimbang memang banyak dosanya, kebaikannya nggak ada atau bahkan sedikit, betul, nggak ada sisa, sudah ditimbang dengan dosanya lebih banyak dosanya. Ini belakangan dulu, syafaatnya nanti. Nggak dapet ya. Nah, ternyata ada orang yang model kayak gitu. Tobatnya nggak diterima, amal solehnya nggak cukup, syafaat juga nggak dapet. Masih ada yang keempat. Apa yang keempat? Wasilah kebaikan yang Allah berikan, rahmat Allah. Dan ini spesial ya mas kalian. Saya akan menghadirkan atau mengetengahkan hadis yang sahih daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih. Ya. Nanti jamaah sekalian bisa mencarinya di rumah, kalau pas lagi santai-santai di rumah, ketik aja nanti, ketik di HP-nya. Hadis bitaqah, atau dalam bahasa Indonesia hadis kartu ajaib, gitu ya. Hadis tentang kartu ajaib, keluar nanti hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Apa isi hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang keadaan seseorang yang dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Dipanggil nih orang. Lalu kemudian Allah serahkan kepadanya 99 kartu. Berapa kartu? 99. Diserahkan kepadanya kartu tadi. Lalu dibuka satu kartu ini dan dibentangkan itu sejauh mata memandang, isinya dosa. Kita nih jamaah sekalian, kalau dalam keadaan lapang, di tempatnya lapang, nggak ada bangunan kiri kanan, itu jarak pandang kita 5 kilo itu masih nyampe. 5 kilo itu masih nyampe, kelihatan. Walaupun agak-agak siwer sedikit lah ya. 9, bahkan 10 kilo nih. Yang jauh betul jarak itu. Kalau memang benda itu berdiri tegak. Itu masih agak-agak nampak ya 10 kilo itu. Masih. Dan sejauh mata memandang itu catatan. Semuanya catatan tentang dosa. Ya Allah. Dosa semua. Ini hamba nih. Maka dia nunduk. Ditanya sama Allah. Adakah catatan dosa yang ada dalam catatan ini dan kau tidak melakukannya? Dicek nih, ya Allah, enggak, ya Allah, betul sudah. Itu semuanya dosa saya. Itu semuanya dosa saya. Selesai nih dengan pertanyaan tadi. Ditanya lagi, adakah mungkin ada kekeliruan daripada malaikatku dalam mencatatnya? Enggak, ya Allah, itu udah betul sudah. Jadi nggak ada kesalahan kayak gini, ya Allah, ini kayaknya enggak nih, sentimen nih malaikat nyatetnya nih. Nggak ada, dia ngaku betul itu kesalahan dia, itu dosa dia. Allah itu kemudian memberikan pertanyaan terakhir. Apa pertanyaannya? Tidakkah engkau memiliki kebaikan barang sedikit? Ya Allah, ini udah pertanyaan ujung sudah ini. Ini kalau boleh nih, kalau boleh digambari nih, orang yang sedang mendapatkan 99 kartu dan semuanya itu adalah kartu dosa semuanya, dan dari satu kartu kemudian dibentangkan sejauh mata memandang dan isinya dosa. Itu rasa-rasanya Allah cemplungin aja sudah ke neraka sudah gitu. Ini orang udah putus asa betul gitu. Apalagi dengan pertanyaan, apakah engkau tidak memiliki kebaikan barang sedikit? Barang sedikit aja, punya nggak? Nggak ada ya Allah. Itu baru satu kartu loh ya. Masih ada 98. Dan 98 kartu semuanya dosa. Maka Allah menyampaikan kepada hamba Allah yang sudah berada di ujung keputusasaannya ini apa bilang? Engkau masih memiliki kebaikan barang sedikit. Engkau masih memiliki kebaikan. Nggak ada ya Allah. Punya, apa itu? Diserahkan kepadanya satu kartu. 99 ditambah dengan 1, berarti 100 kartu nih dia dapat. Allah bilang apa? Buka. Enggak ya Allah. Ini dibuka. Ya Allah, malu. Satu kartu saja yang kau bukakan itu sudah membuat hamba cukup malu di hadapan engkau ya Allah. Kata Allah buka. Maka dibuka tuh catatan itu. Ternyata betul dia masih punya kebaikan. Dan karena dalam kartu tadi ada bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia masih punya iman ya mas kalian.
Dan dari satu kartu ini mampu untuk menutupi 99 kartu yang semuanya isinya catatan dosa. Masya Allah. Tapi nggak semuanya dapat, karena ini memang spesial buat hamba-hamba tertentu. Jadi satu kartu tadi mampu menutupi 99 kartu yang semuanya isinya dosa. Ya Allah, saya ngebayangin, ya Allah, ini yang disebut sebagai rahmat Allah, udah nggak bisa dirubah nih yang kayak gini nih. Gak ada intervensi dari siapapun, murni Allah yang kasih. Nah masalahnya dari keempat ini juga nggak dapet. Masih ada satu lagi Pak, tenang. Masih ada satu lagi. Ini kan tadi saya sampaikan di awal 5 wasilah kebaikan. Ulang. 1, taubat. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, syafaat. Yang keempat, rahmat. Nggak dapet Pak. Dosa banyak, tobatnya nggak diterima. Amal solehnya banyak, nggak cukup untuk nutupin dosanya. Syafaat nggak dapet karena memang terlampau banyak dosanya. Rahmat juga nggak dapet. Masih ada yang kelima, apa itu? Di laundry di neraka. Di laundry dulu, dicuci. Kenapa? Bukan lantaran Allah benci nih dengan hamba kemudian masukkan ke neraka. Kalau Allah memang benci, masukkan ke neraka nggak usah pakai dikeluarin. Tuh. Tapi Allah itu memberikan satu proses ini, satu wasilah ini untuk mendudukkan dia pada kedudukan yang baik. Kenapa? Karena surga itu memang diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki dosa. Cuci dulu ya bentar nih. Jangan pernah mengira bahwa Allah itu ketika mencelupkan orang beriman ke dalam neraka itu, udah Allah tega terus nggak memperhatikan. Ini ada satu ilmu baru berkenaan dengan apa? Allah itu sebenarnya, Allah ketika melihat orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya, dimasukkan ke dalam neraka, Allah itu perhatian betul sama orang-orang beriman itu. Perhatian. Kita lihat dalam hadis yang lain. Ketika Allah menyeru kepada malaikat yang menyiksa orang-orang dalam neraka itu, kalian cari di antara hambaku yang masih memiliki iman di dalam hatinya, kata Allah. Dicari sama malaikat, gak ketemu. Apa kata malaikat? Ya Allah, gak ada orang yang beriman, semuanya sudah masuk ke dalam surga. Tapi Allah tahu dan Allah perhatian betul sama hamba Allah ini. Padahal cuma satu. Cuman berapa? Satu itu yang disiksa banyak Pak. Apalagi yang nggak beriman kepada Allah. Memang khalidina fiha abada. Abadi selama-lamanya. Tapi dengan satu orang ini Allah perhatian betul. Gali itu neraka. Digali sama malaikat. Apa kata malaikat? Ya Allah, kami tidak menemukan apa yang kau maksudkan. Gak ketemu. Karena memang orang beriman semuanya sudah masuk ke dalam surga. Kata Allah, gali lagi. Sampai kapan ya Allah? Sampai di mana kami gali? Sampai mana? Fiddarkil asfali minanat. Gali dan cari. Di mana? Di neraka. Di kerak neraka yang paling dalam. Asfal yang kita kenal tuh warnanya apa? Hitam, pekat. Itu asfal. Itu bahasa Arab ya Mas kalian. Asfal itu keraknya neraka paling dalam. Digali sampai kerak neraka, ditemukan satu makhluk yang sudah nggak jelas bentuknya ini. Bayangin, cuma malaikat aja nggak tahu Pak. Malaikat aja nggak tahu dan sampai nggak nyiksa nih orang, karena udah berada di dalam neraka, udah dikerak, gimana disiksa coba? Malaikat aja nggak tahu masih ada orang beriman di dalam neraka, maka ketemu tuh udah dikeruk nerakanya sampai kerak neraka yang paling dalam, diangkat, kemudian dipersilahkan masuk ke dalam surga, orang paling terakhir masuk ke dalam surga. Apa kebaikan yang dia miliki? Dia masih punya iman, dia sekalian, masih punya iman. Coba Allah perhatikan betul coba. Makanya mustahil bagi Allah punya sifat pelupa. Diperhatiin aja hari-hari, disiksa, diperhatiin sama Allah. Udah selesai ini, dosanya udah habis, diangkat. Barulah kemudian dia pantas masuk ke dalam surga. Jadi 5 wasilah ini sesungguhnya ini wasilah kebaikan. Nah kita tinggal pilih nih mau wasilah mana yang mau kita gunakan. Kita masih di dunia, berarti kesempatannya 2. Kalau kita bisa ngambil taubat, ambil jalan taubat. Taubat nih rasa-rasanya kurang nih, dosanya kita banyak. Tambah dengan amal soleh karena kita masih hidup. Karena kalau jasad sudah masuk ke dalam liang lahat, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa melakukan amal soleh. 2 inilah kita kejar nih. Harapannya apa? Kalaupun ternyata masih nyisa sedikit-sedikit dosa nih, setelah taubat, setelah amal soleh masih nyisa sedikit dosa, harapan kita masih ada, masih mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaupun ternyata nih syafaatnya nggak dapat, ya mudah-mudahan aja dapat rahmat. Tapi kalau nggak dapat, ya mohon maaf, cuci dulu bentar ya, barang setahun
ada yang 2 tahun, ya bergantung nanti. Dan itu semuanya adalah wasilah kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Nah, kita masih hidup ya mas sekalian. Allah masih sayang sama kita. Allah masih sayang sama kita. Nah, di atas tumpukan dosa dan juga kesalahan yang masih kita miliki, Allah masih kasih kesempatan hidup. Berarti masih ada kesempatan untuk melakukan amal soleh. Apapun amal solehnya, lakukan aja. Ini lakukan aja. Dan mudah-mudahan materi yang sederhana ini bisa menggugah kembali gitu ya, bahwa betapa Allah itu sayang sama kita. Termasuk kalaupun ternyata ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka, itu pun wujud sayangnya Allah. Dan Allah nggak pengen ada orang-orang beriman itu berada di dalam neraka tuh kekal, nggak pengen. Tetap aja dikasih kesempatan untuk disucikan terlebih dahulu. Kalau sudah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi neraka yang kita anggap kejam, neraka yang dianggap ini murkanya Allah, itu salah satu wasilah kebaikan. Allah pengen nyuci dulu supaya dia pantas untuk masuk dan bahagia di dalam surga. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik sehingga kita mudah dalam melakukan amal-amal soleh dan kita pun mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah supaya kita tidak tergelincir ke dalam dosa-dosa. Dan kalaupun ada dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah maafkan. Dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan mudah-mudahan kalaupun kita wafat nih, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.